Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, hukum Taurat itu bicara tentang perintah-perintah. Ada 10 hukum Taurat. Nah, di sini dijelaskan kita nggak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum-hukum itu. Nah, jadi kenapa hukum itu diberikan kepada kita? Supaya kita tahu kita ini berdosa. Kita ini nggak mampu. 10, mungkin 6 kita bisa lakukan. Tapi gimana dengan 4? Oke, hari ini kita bisa melawan 10, tapi bagaimana besok? Pasti kita gagal kan? Nah, jadi hukum Taurat itu seperti digambarkan seperti cermin. Supaya kita tahu keadaan kita. Nah, ketika hukum Taurat diberikan oleh Tuhan, supaya kita tahu kita ini berdosa gitu, Kak. Kita ini membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Nah, jadi usaha manusia itu untuk taat itu sama seperti ini ya, di gambar ini ya, pasti bisa lihat ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Bekerja, melakukan pekerjaan terbaik. Mereka berfilsafat, moral, agama. Itu semua nggak pernah bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena agama itu, karena semuanya ini sifatnya adalah usaha manusia gitu. Tadi udah kita baca ya, usaha manusia untuk melakukan hukum Taurat itu nggak bisa kita benar karena melakukan hukum Taurat itu. Nggak bisa. Selalu ujungnya apa? Kita gagal. Upahnya apa? Kematian kekal. Nah, jadi apa solusi atas ini semua? Nah, ini makanya di Amsal itu dibilang ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi apa? Ujungnya menuju maut gitu. Banyak orang berpikir karena agama yang dia percayai dia selamat, tapi apa? Ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena sebenarnya kita nggak pernah bisa selamat dengan usaha kita, dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita. Setuju nggak? Cici, Kak Sophie setuju nggak dengan itu? Setuju ya? Ya misalnya aja nih kita beramal nih Kak. Hari ini mungkin kita udah beramal. Banyak kita paling amal kita mungkin kita lakukan memberi santunan, terus memberi sumbangan ke orang makan di jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, mana yang lebih banyak? Dosa atau amal yang kita perbuat? Menonton film aja ya Po ya. Ada drama Korea yang buat kesel gitu. Dasar ini ya. Kita udah kesel hatinya. Waktu kita lagi di jalan ada orang bawa motornya ugal-ugalan, kita udah mengutuki gitu kan. Kita udah nggak suka gitu. Nah, itulah manusia itu selalu cenderung berbuat dosa. Berbuat amal ya nanti katanya kalau disadarkan ditimbang ya. Nah, kalau ditimbang mana kira-kira yang lebih berat? Iya. Pasti setiap hari kita itu lebih banyak berbuat yang tidak baik. Lewat mata, lewat pikiran. Karena mungkin orang itu misalnya menolong orang. Tapi kalau orang itu menolong supaya dapat duit, ya berarti dengan pamrih kan. Tetap saja itu dosa. Dia udah menolong tapi dalam hatinya pamrih, tetap aja dosa kan. Kelihatannya baik. Nah, di dalam perbuatan baik aja pun belum tentu dia beramal, dia benar, apalagi tidak berbuat baik gitu. Udah pasti kan. Nah, jadi di sini ditunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak pernah bisa dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Jadi bagaimana manusia dibenarkan dan diselamatkan dari hukum dosa? Itu ayat 16 3 16 sampai 17. Ya, Cici Kak Sophie. Amin. Nah, ini ayat hafalan ya, sekaligus ayat hafalan kita. Jawabannya apa, Ci, dari sini, Ci? Apa solusi dosa tadi? Solusinya adalah kasih Allah. Kasih Allah itu begitu luar biasa. Buktinya apa? Bapa memberikan anaknya untuk kita, Po. Yang paling berharga buat orang tua biasanya siapa, Po? Pasti anak ya, Po. Itulah anaknya diberikan kepada kita. Itu karena apa? Kasihnya yang besar buat kita.
Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari pelanggaran kita, dari kesalahan kita. Kasih Tuhan kita itu yang disebut dengan kasih agape. Pernah dengar kasih agape ya? Tadi disebut kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa pamrih gitu Kak. Walaupun sekalipun kamu jahat, kamu benci, aku tetap mengasihi kamu. Itu kasih dari Tuhan. Ada 4 jenis kasih. Satu kasih filio namanya. Kasih filio itu karena persaudaraan. Kalau kasih erotik, nah itu kasih karena suka sama lawan jenis gitu. Ada satu lagi kasih eros, philia, kasih agape. Ada satu lagi, saya lupa kasih itu apa namanya. Nah, tapi kasih ini semua ada pada kita. Tapi sebelum kita terima kasih Tuhan, kasih agape itu kita nggak bisa miliki. Karena kasih agape itu hanya dari Tuhan. Kita bisa mengasihi tanpa pamrih, itu karena apa? Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi kasih agape, ketika kasih itu yang kita terima dalam hidup kita, itu tandanya kita milik Tuhan. Itulah kasih yang menyelamatkan. Kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang di situ ada kata mudah-mudahan nggak? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan mudah-mudahan ya, tapi sebuah kepastian. Jadi keselamatan kita itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Luar biasa nggak? Cici Ori, kamu senang nggak sih? Pasti selamat sama Tuhan. Senang banget atau senang aja? Hah? Banget ya, senang banget kan? Kalau dipilih Cici Ori, kamu dikasih uang 1 miliar tapi nggak selamat, kamu milih yang mana? Selamat atau nggak selamat? Selamat ya? Oh iya, luar biasa. Karena kita kan selalu diperhadapkan dengan pilihan. Suatu hari mungkin ada yang akan mencoba menarik kita untuk meninggalkan iman kita. Tapi kalau kalian sadar bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus, dan keselamatan kita itu pasti, kita tidak mau menukarnya dengan yang lain. Karena apa? Kasih yang lain adalah kasih yang tidak pasti, Kak. Kasihnya itu mudah-mudahan. Kita nggak akan mau mengganti kasih yang asli dengan kasih yang palsu, benar nggak? Nah, kenapa banyak orang Kristen meninggalkan imannya? Karena dia belum mengalami kasih sejati dalam hidupnya. Dia belum menerima kasih yang tanpa pamrih dalam hidupnya. Dia belum menerima kepastian keselamatan dalam hidupnya. Nah, kalau kita menerima kepastian keselamatan, pasti kita akan teguh di dalamnya. Kita nggak mau ganti dengan yang lain. Karena apa? Hanya di dalam Yesus kita menemukan kasih itu. Nggak ada di tempat lain. Kasih di dunia ini semua pamrih gitu. Benar ya? Kasih di dunia ini selalu mau memberi, mau berkorban kalau ada untungnya sama dia. Tapi Tuhan nggak. Waktu Bang Aldo masih berdosa, Tuhan udah mengasihi Bang Aldo. Jadi Tuhan mengasihi kita itu bukan karena kita ibadah, bukan karena kita melayani, bukan karena kita memberi persembahan, bukan karena kita berdoa, tapi Dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa loh. Luar biasa nggak? Dahsyat. Itulah kasih dari Tuhan. Tapi kalau kasih yang lain, kamu diberkati kalau kamu taat, kamu diampuni kalau kamu melakukan A, B, C. Capek nggak? Capek. Kita dituntut. Makanya disebut kasih karunia. Kasih karunia itu dianugerahkan. Keselamatan itu dianugerahkan buat kita. Dosa kita yang banyak itu diampuni. Tadi ingat ya, perumpamaan tadi ya. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta itu dihapuskan begitu saja. Itu namanya anugerah. Itu namanya dikaruniakan. Karena dia nggak bisa bayar gitu. Nah makanya waktu dia ngalamin itu, mengampuni orang itu mudah. Kenapa? Dosaku aja yang banyak udah diampuni. Orang ini cuma berdosa, sedikit aja dia berdosa. Masa aku nggak ngampuni? Gitu. Nah, kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia belum mengalami kasih yang besar itu. Sesungguhnya waktu orang itu nggak mau lunasin hutang yang cuma 100 dinar itu, dia belum sungguh-sungguh bersyukur.
Dia nggak nyadarin siapa dirinya gitu. Makanya dia nggak mau mengampuni. Seharusnya dia, wah saya 10.000 talenta, mak. Kalau hitungan sekarang miliaran kan. Macam cuman 10 juta nggak mau ya. 100 talenta itu katakanlah upah 1 hari kerja 150. Berarti berapa itu? 100 dinar. 100 dinar berarti 10 hari. 10 berapa hari kerja? 100 hari kerja kan? 100 hari kerja. Katakanlah 100 hari kerja 3 bulan. Gaji UMR 4 juta, 12 juta doang. Dia nggak mau berkorban. Artinya apa? Dia nggak bersyukur. Dia nggak sungguh-sungguh mengalami, menyadari pengampunan yang ia terima gitu. Nah, waktu kita mengalami pengampunan dari Tuhan, hati kita pasti penuh dengan syukur dan sukacita. Sehingga apa? Kesalahan saudara kita tidak membuat kita jadi terputus. Jadi kita akhirnya dikuasai oleh kepahitan atau kemarahan. Nah, bagaimana kita dibenarkan atau diselamatkan? Nah, itu di Matius ya. Popo bisa bantu baca, Po? Ayo, Po, silakan, Po. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi bagaimana kita dibenarkan dan diselamatkan dari ayat ini, Po? Apa yang harus kita lakukan, Po? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pengampunan dari Tuhan, mengalami kasih dari Tuhan? Katanya apa di situ? Marilah Iya, artinya datang sama Tuhan. Datang. Karena Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Karena Tuhan yang sanggup memikul kuk kita. Dia mengajar kita dengan lemah lembut dan rendah hati. Kita menemukan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena yang menjadi bebannya Tuhan itu apa? Kita diselamatkan. Anak-anaknya diselamatkan gitu. Nah, jadi bagaimana kita ngalamin keselamatan dari Tuhan itu, kasih dari Tuhan? Datang ke Tuhan, Bang. Tuhan, aku gak mampu, aku perlukan Engkau dalam hidupku. Bertahtalah dalam hidupku gitu. Oke. Kelar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Bagaimana manusia dibenarkan dan diselamatkan? Yaitu diteguhkan lewat Yohanes 14 ayat 6. Bang Aldo baca buat kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi kita sudah lihat di sini ya. Nggak ada jalan. Usaha manusia itu terbatas. Kebaikan, kekayaan, kepintaran, agama itu nggak bisa menyelamatkan. Pernah nggak Popoh ya, yang paling senior di antara kita ya, Popoh pernah nggak dengar, ada orang yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Tuhan, pada Bapa di surga, kalau tidak melalui aku. Ada nggak? Enggak, hanya Tuhan Yesus ya, Tuh, hanya Tuhan Yesus yang ngomong begitu. Nah, makanya dari sini kita meyakini bahwa hanya satu jalan keselamatan. Nah, mungkin ada nggak terbesit pertanyaan? Melihat ayat ini ada nggak terbesit pertanyaan kalian?
Pak gimana Pak, teman saya itu rajin ibadahnya, dia nggak pernah jahatin orang. Nah kalau dia meninggal masuk neraka, ya kan? Kayak Tuhan itu kan nggak adil gitu loh. Gimana itu? Ada orang teman kita, tapi dia bukan percaya Yesus, baiknya luar biasa, suka nolong, suka membantu, ramah orangnya. Masa dia meninggal karena nggak percaya Yesus masuk neraka? Adil nggak Tuhan? Adil po. Baik, orang baik dia po. Nggak pernah nakalin orang gitu. Karena dia nggak percaya Tuhan Yesus. Ya, iya. Masa gara-gara padahal dia kan udah adil, udah hidupnya udah baik gitu po. Nggak percaya Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan itu kasih cuma satu jalan lewat dia. Adil nggak kalau seperti itu po? Tuhan itu adil nggak menurut Popo? Adil. Gimana Kak Sofi? Adil ya, tetap adil. Tapi kasihan juga ya teman kita itu ya. Udah baik, rajin, nggak pernah nyakitin, meninggal masuk neraka. Percaya ya. Iya. Tetap adil. Karena apa? Dalam diri kita ada 2 dosa. Iya. Dosa turunannya belum diselesaikan. Dia masih ada di bawah kutuk gitu. Nggak ada. Yuk kita baca lagi. Cici Ori yang kenceng ya Ci, Yohanes 6 ayat 44. Lalu Bang Aldo Roma 11 ayat 6. Ci Pebi Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Silakan. Ya, yang kencang suaranya, baca. Di itu loh, PPT-nya loh. Ya, yang kencang ya, Ci. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika... Jadi kita ini bisa didatang sama Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan karena siapa? Karena siapa? Bukan karena Pak Pendeta loh ya. Bukan karena ya si Popo kemarin, bukan karena Koen-Wen juga ya Po. Bukan karena siapa lagi? Kak Sopi, bukan juga karena Bu Desri ya. Bukan. Siapa lagi? Bang Aldo, bukan karena Kak Yanti ya. Tapi karena siapa? Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menarik si Baby, Popo, Sofi, Ori, dan juga Bang Aldo untuk percaya kepada dia. Wow, luar biasa ya. Dipilih loh sama Tuhan. Itu suatu berkat yang luar biasa. Gimana Po kalau Pak Jokowi datang ke sini, lalu ada Popo Seril sini. Saya Pak. Ditarik Popo, bawa ke istana Popo. Makan sama Pak Presiden. Senang nggak Po? Kalau ditarik sih senang. Apalagi Po, yang narik kita Tuhan Yesus Po. Dia pilih kita, dia tarik dari sekian ribu orang di Bogor ini, sekian juta orang di kota Bogor. Dipilih kita nih, tarikin satu-satu. Sini Ori, Sofi, Aldo, Popo, si Pebi. Untuk jadi anak-anak Tuhan. Wow, luar biasa itu. Berkat yang luar biasa. Yuk, Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Iya, nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Popo, kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus menyadari kita ini dipilih Tuhan? Karena waktu kita menyadari kita dipilih Tuhan, kita akan teguh imannya. Kalau Bang Aldo berpikir dia ke gereja di sini gara-gara Kak Yanti,
Ya namanya manusia pasti ada salahnya kan? Pasti ada kurangnya kan? Pas Kak Yanti ada kurang-kurangnya. Wah, kamu rajin melayani doang. Omonganmu tidak ini gitu misalnya ya. Akhirnya Bang Aldo kecewa. Dia nggak mau datang lagi. Kenapa? Imannya selama ini karena Kak Yanti. Benar nggak? Nah begitu juga waktu iman kita gara-gara Yesus. Yesus pernah nggak mengecewakan kita? Yesus nggak pernah ngecewakan kita. Makanya waktu kita datang kepada Yesus karena kita sadar kita dipilih Tuhan, kita nggak akan pernah mundur. Yang kedua, karena apa? Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia. Nah gitu juga waktu Ori berpikir, saya ini selamat, disayang Tuhan karena perbuatan saya. Saya tanya, perbuatan Cici Ori selamanya bagus, selamanya baik, selamanya benar atau ada salahnya? Iya, pada waktu ada salahnya, Cici Ori jadi ragu datang sama Tuhan. Aduh, tadi aku salah. Doaku diterima Tuhan nggak ya? Kalau aku berdoa nanti gereja runtuh nggak ya gedungnya ya? Jadi takut gitu, diintimidasi iblis. Iblis akan bilang, Ori, kamu sekarang ibadah ya. Kemarin kamu ngomong apa sama temanmu? Oh iya, ibadahmu nggak diterima tahu. Nah, iblis jadi bermain di dalam pikiran kita, mendakwa kita, dan kita kalah. Oh iya benar-benar juga ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebenaran. Tapi hari ini kalian mesti udah tahu kebenaran. Kebenarannya apa? Kita dibenarkan karena apa? Kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan berubah nggak? Nggak pernah berubah. Makanya ada lagu ya Bang Aldo, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Maka waktu kita ibadah, datang pada Tuhan, waktu iblis mendakwa, bilang, saya ibadah, saya berdoa, bukan karena perbuatan saya. Bukan karena kebenaran, bukan karena atas kebenaran melalui perbuatan saya. Tapi saya datang sama Tuhan karena perbuatan Tuhan, karena kebenaran Tuhan yang membenarkan saya, karena perbuatan Tuhan yang membenarkan saya. Iblisnya juga jadi kikuk dia. Iblis nggak punya tempat untuk mendakwa kita, mengotak-atik hidup kita. Ya, yuk, Cici, Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin ya, puji Tuhan ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu apa? Pemberian, bukan hasil pekerjaan. Apa kepentingannya di sini? Sehingga waktu kita menyadari keselamatan kita di anugerah, kita tidak akan sombong. Kita tidak jadi lupa diri. Kita tidak jadi merasa lebih hebat dari orang lain. Nah itu kehebatan Injil. Kalau agama enggak. Coba tadi agama ya. Agama itu mengajarkan kalau kamu taat, kamu diselamatkan, kamu diberkati. Waktu kita merasa lebih diberkati dari orang lain, kita merasa lebih taat dari orang lain, maka kita merasa tinggi rohani, Kita merasa lebih layak, lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Itu yang akan membuat kita jadi lupa diri kita sendiri. Makanya dibilang tadi, jangan ada yang memegahkan diri. Memegahkan diri itu akan menyombongkan diri. Tapi kalau kita menyadari pemberian Allah, kita rendah hati. Yang ada apa? Hati kita meluap dengan syukur. Kita melayani, kita berbuat baik sebagai luapan syukur dari hati kita. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Sudah mau selesai. Nanti ada pertanyaan silakan ya. Nah, Roma 6 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ia hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas ya, karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus. Nah, Roma 3:23 sampai 24. Yuk kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi kita ini diselamatkan karena apa? Kasih
karunia. Apa artinya kasih karunia? Pemberian Allah, cuma-cuma. Gitu. Kita ini diselamatkan hanya murni kasih karunia. Nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Nggak ada kaitannya dengan usaha kita. Murni. Kenapa? Nih, kita lihat ya. Keselamatan itu by grace. Bukan, apa ini? Merit ini apa artinya nih merit? Menikah ya? Apa merit ini apa merit? Merit menikah kan R-nya 2 ya? Iya. Hanya melalui iman. Bukan dengan bukan ini ya, kalau diterjemahkan gini. Bukan melalui iman plus perbuatan, tapi iman saja. Bukan di dalam Kristus dan saya, tapi Kristus saja. Bukan ini skriptur ini apa ya? Kitab gitu ya. Bukan dengan kitab suci dan tradisi, tapi hanya melalui kebenaran firman saja. Bukan hanya kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan plus kemuliaan saya gitu, bukan. Jadi keselamatan itu murni anugerah dari Tuhan. Dosa menghancurkan hidup manusia. Karena apa? Karena Allah itu adil, dia pasti menghukum dosa. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya apa? Allah itu penuh kasih. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini siapa? Pepi, Popo, ya, Ori, Sopi, dan Aldo, saya, kita dunia ini. Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apa? Dosa-dosa dan pelanggaran kita. Pelanggaran kita itu besar, tapi lebih besar kasih Tuhan gitu kan. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat dosa kita. Karena apa? Nih, kenapa Tuhan gak pernah lagi melihat dosa kita? Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, gini ya, kita yang harusnya dihukum karena dosa kan. Tapi Tuhan mengirim anaknya. Dia bukan lahir dari suami istri, tapi dia dikandung dari Roh Kudus ya, oleh Maria. Dia lahir, dia hidup tanpa dosa, tidak ada unsur keturunan Adam dalam dirinya. Karena dia bukan benih dari manusia, tapi Roh Allah yang ke dalam perut Maria. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Dia datang ke dunia, dia mati, menanggung dosa-dosa kita. Tuhan nih marah nih. Wow, dia gak suka dengan dosa kita. Dia marah. Dia hukum dosa kita. Tapi penghukuman Tuhan bukan dalam tubuhnya Pebi, Popo, Sopi, Ori, dan Aldo. Dia tidak menghukum dosa kita di tubuh kita. Tapi yang menghukum dosa kita di mana? Di tubuh anaknya Yesus. Adil nggak Tuhan? Adil. Kenapa? Murkanya, amarahnya, penghukumannya sudah dinyatakan. Tapi di samping itu dia juga Allah yang penuh kasih, Kak. Dia nggak mau dosa kita ditanggung dalam diri kita. Makanya dia kirim anaknya. Anaknya lah yang menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita. Sehingga kita sekarang bukan lagi orang yang ada di bawah kutuk, bukan lagi orang yang ada di bawah penghukuman, tetapi ada di bawah kasih karunia Tuhan. Mengerti nggak? Bisa nangkap nggak? Kak Sofi bisa nangkap? Jadi salib yang kita lihat itu, di salib itu keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Itulah hikmat dari Tuhan. Luar biasa. Hikmat jadi kalau kita lihat salibnya Bang Aldo itu, kasih keadilan Allah dipertemukan di situ. Karena Tuhan adil, amarahnya harus dinyatakan, penghukumannya harus dinyatakan. Tapi dia juga kasih, dia sayang sama kita, nggak mau kita binasa. Karena itu apa? Dia nggak mau hukum dosa kita di tubuhnya kita, tapi di tubuh anaknya. Adil nggak? Adil. Tuhan itu kasih nggak? Kasih. Makanya hari ini kalian mesti ingat, dulu mungkin
Pasti ya, kita semua punya dosa masa lalu kan? Punya dosa masa lalu. Nah, iblis selalu ingatkan itu kan. Kamu nggak akan bisa. Dulu kamu kan gagal kan? Dulu kamu begini kan? Nah, iblis selalu taruh itu. Tapi hari ini kita punya kekuatan ya. Bilang sama iblis, dosaku, kutukku, pelanggaranku sudah terjadi 2023 tahun yang lalu di atas kayu salib. Hari ini kalau kita ini penghukuman kita sudah selesai, di belakang kita perlu dihukum lagi nggak Kak Sobi? Perlu dikutuk lagi nggak? Kenapa? Karena sudah terjadi di belakang kita. Kalau kita sudah dihukum, sudah kutuk kita sudah selesai, kita nggak perlu lagi dihukum, Bang. Yang ada apa? Berkat, damai, sukacita yang melimpah-limpah dalam Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, melayani, semua lahir dari ungkapan syukur kita. Karena apa? Tuhan sudah selamatkan kita. Dia sudah membenarkan kita. Hukum kutuk kita udah terjadi di belakang kita, kan? Waktu iblis mendakwa kita, kamu nggak berdoa ya, kamu nggak baca firman ya, Tuhan marah sama kamu. Tuhan nggak berkati kamu. Nah, itu dakwaan iblis. Maka kita harus datang dengan apa? Kebenaran dari Tuhan. Hukumanku, kutukku sudah terjadi 2020 tahun yang lalu. Hari ini yang ada bagiku adalah berkat-berkat, damai-damai, sukacita-sukacita, kemenangan demi kemenangan. Itulah sebabnya Injil itu menjadi begitu powerful. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Injil yang bisa mengubah kita, membuat kita jadi berbeda dengan dunia. Amin. Iya. Kak Sofi sama Ci Feby latar belakangnya mirip ya, kalian dari Muslim tadinya. Ya, jadi bersyukur kalian itu dipilih Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk rencananya yang indah luar biasa. Ya, Bang Aldo juga ya, kita juga yang bukan dari Muslim sama ya. Semua itu karena Tuhan memilih kita. Sekarang ada yang mau bertanya? Ayo, apa yang bingung? Apa yang kurang jelas? Silahkan tanya. Kalau nggak ditanya ya, kalau nggak bertanya ya ditanya. Oke, Bang Aldo mau tanya atau ditanya nih? Kan Pak, di Muslim kan setelah maut ada pengadilan lagi. Ya. Oh iya, bagus banget pertanyaannya, Po. Bagus nih pertanyaannya. Kalau nggak salah di Muslim juga. Iya, di Muslim itu kan, ya setahu aku ya, nggak tahu Kak Sofi. Ketika seorang mati nanti ya langsung diadili. Ada, meskipun abang dikubur itu ada langsung siksa kubur namanya gitu ya. Langsung diadili ya Kak Sofi ya. Langsung ada karmanya ya. Bahkan masih di dunia ini juga ada karmanya gitu. Hukum mengkarma namanya. Nah, kalau di agama itu memang modelnya agama itu semua sama, menakut-nakutin. Kalau kamu nggak doa kamu kena azab loh. Kalau nggak hormat orang tua kena azab kubur kamu gitu kan. Jadi orang mungkin melakukan tapi karena takut gitu, bukan karena kesadaran. Begitu nggak ada ancaman dia nggak akan melakukan lagi gitu Bang. Nah itu model agama. Nah tapi model di dalam Injil nggak gitu. Hukum kita, kutuk kita udah terjadi di belakang kita, di tubuh anaknya Yesus gitu. Nah, nanti gimana? Apakah kita tetap diadili? Tetap diadili, tapi bukan diadili untuk dihukum, Bang. Tapi diadili untuk menerima upah. Ngerti nggak? Iya. Tuhan itu memberi upah, ada mahkota kebenaran, kehidupan. Tuhan berikan nyiapin kita kepada mahkota, ada upah. Jadi kalau misalnya pendosa benar-benar pendosa di dunia, Ya kalau dia pendosa kan pasti ya kalau dia nggak percaya Yesus pasti dihukum Bang.
pasti dia mati karena dosanya gitu, binasa. Tapi kalau dia percaya Yesus, misalnya kayak Kungkung ya Po ya, dia terima Yesus ya, maka apa? Dia selamat gitu. Dia beroleh keselamatan. Pasti masuk surga. Karena apa? Firman Tuhan yang bilang kan, pasti selamat. Hanya saja Jadi nggak ada kemungkinan orang Kristen yang masuk neraka. Agama Kristen nggak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu adalah percaya Yesus. Apa kalau dia misalnya jadi orang Kristen, Bang? Ibaratnya ada Pak, dia pendosa, benar-benar pendosa. Ya. Tapi dia masih percaya Tuhan, masih suka berdoa. Jadi ibaratnya fleksibel. Gini, Bang. Prinsipnya gini. Kalau dia Kristen tapi hidupnya nggak berubah, hidupnya tetap betah dalam dosa, meskipun dia bilang saya percaya Yesus, sebenarnya dia hanya formalitas. Karena kalau bilang percaya Yesus, iblis aja percaya Yesus, Po. Bahkan kalau nanti abang percaya, lihat di Alkitab, iblis itu percaya sambil dia gemetar gitu kan. Tapi apakah iblis diselamatkan? Makanya waktu, ingat nggak peristiwa gini? Iblis, Tuhan mengusir roh-roh jahat di dalam diri orang Gerasa. Diusir kan? Iblis itu bilang apa? Yesus anak Allah yang maha tinggi, jangan usir kami. Usirlah kami ke babi-babi itu, katanya. Dia percaya Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi gitu loh. Benar nggak? Tapi apakah iblis diselamatkan? Enggak. Kenapa? Karena hanya formalitas. Dia mengaku tetapi tidak menghidupi. Makanya dikatakan, nah minggu depan kita akan belajar ya. Ya, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya. Percaya itu apa? Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Roma 10 ayat 9. Nah, pertanyaan yang bagus itu, Bang. Roma 10, 9. Nah, jadi gini, Bang. Sama seperti ini ya. Orang kalau hidupnya nggak berubah, itu hanya pengakuan. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita percayai. Kalau kita percaya sesuatu yang baik, yang benar, maka kita nggak akan betah melakukan yang buruk dan yang jahat. Betul? Kalau akar pohon itu baik, pasti buahnya apa? Baik. Iman kita itu digambarkan seperti akar tadi. Kalau kita mempercayai Tuhan itu mengasihi kita, pasti kita suka mengasihi. Kalau kita percaya Tuhan itu baik buat kita, pasti kita suka berbuat baik. Bisa nangkap nggak, Bang? Apa yang kita yakini, itulah diri kita. Jadi kalau kita mempercayai Tuhan itu penuh kasih misalnya, lalu kita nggak mengasihi, nah, sama seperti tadi ya. Nah, itu artinya apa? Kita mempercayai Tuhan yang keliru, gitu, bukan Tuhan yang penuh kasih. Nah, gimana ya contohnya ya? Kalau kita percaya bahwa kita ini diterima, diakui, disayangi, diperhatikan gitu ya, pasti kita selalu pulang ke rumah. Pasti kita nggak sembarangan mau ikut orang gitu kan. Misalnya nih, abang ketemu orang di sana, kelihatannya baik, lalu orang itu ajak, yuk kita pergi ke sono gitu. Pasti nggak. Saya yakin kemungkinan besar Bang Aldo nggak mau ikut. Kenapa? Belum kenal orangnya gitu kan. Nah, kalau kita percaya keluarga kita sayang sama kita, pasti kita selalu mau pulang ke rumah kan. Pasti kita selalu mau membanggakan keluarga kita kan. Benar nggak? Nah, itu juga yang terjadi kalau kita percaya kita ini adalah keluarga Allah, anak-anak Allah, kita selalu kepingin membanggakan Allah dalam hidup kita. Tentu lewat kehidupan kita. Gimana, Bang? Nangkap nggak, Bang? Bisa menjawab nggak? Atau yang belum jelas? Apanya kurang jelas? Ya, oke. Nanti Bang Aldo mencerna dulu ya. Kak Ciori, mau bertanya atau ditanya? Bertanya, apa yang paling berkesan buat Cici lewat pelajaran hari ini, Ci?
Hah? Mau kedengaran. Ya, yang kenceng, nggak apa-apa. Popo biar dengar Popo. Iya, Tuhan itu maha kasih ya. Jadi memang di dunia ini papa mama kita sayang sama kita. Tapi mereka terbatas sayang sama kita. Benar nggak? Karena mereka manusia. Nah, tapi Tuhan nggak terbatas mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, jika kita sadar kita yang dikasihi Tuhan, kita punya kekuatan baru ya untuk apa menjalani hidup kita, menjalani iman kita. Ya. Cici, Mbak Sofi, pertanyaan apa? Nggak ada, udah. Gimana kira-kira bisa diterima nggak di pelajaran hari ini? Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya, jelas ya. Gimana gini Cik, pertanyaan gini Cik. Tuhan itu kan penuh kasih ya. Tuhan itu sayang sama kita. Terus gimana kalau ada orang Kristen yang katanya dia itu percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu mengasihi dia. Tapi dia itu mengaku percaya Tuhan karena itu dia sembrono gitu. Nggak apa-apalah, kita malas-males, kita bohong-bohong gitu kan, nanti Tuhan kan penuh kasih, nanti kita tinggal malam-malam doa sama Tuhan, Tuhan minta ampun aku karena tadi aku bohong-bohong, malas-malas gitu. Kira-kira orang itu Tuhan ampuni nggak? Kan Tuhan penuh kasih. Apalagi hari ini kita mendengar firman Tuhan ya, Tuhan sendiri mengajarkan mengampuni itu 7 kali 70 kali gitu. Nah, gimana Tuhan tetap mengampuni nggak orang itu? Kira-kira orang itu diselamatkan nggak? Tergantung perbuatannya di dunia. Tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya gimana? Yang tadi kan kalau dia lebih banyak malas-malasnya tanpa dia mau ada kemauan untuk berubah ya sama aja kan. Iya, karena Pak, akar menunjukkan buah. Kalau ternyata buahnya makanya firman Tuhan bilang ya, Po, dari buahnya lah engkau akan tahu pohonnya gitu. Jadi kalau perbuatannya itu tidak seiring dengan apa yang dia percayai, yang dia akui gitu ya, berarti ada yang salah dengan kepercayaannya. Aku kasih contoh gini ya. Misalnya nih, ada 2 orang pasangan baru menikah. Setelah dia baru menikah, cowoknya bilang, Yang, aku tak jalan dulu ya. Mau kemana, Yang? Mau jalan sama mantan. Kira-kira gimana? Itu padahal mereka baru menikah, pestanya besar, mereka mengundang banyak orang, rame, biayanya gede gitu. Tapi malamnya malah dia jalan sama mantan. Itu artinya apa? Pernikahannya itu hanya formalitas. Dia nggak pernah sungguh-sungguh menikah. Dia hanya supaya dilihat orang gitu. Jadi seperti itu juga. Ada orang mungkin udah lama jadi Kristen, Cik. Mungkin dia rajin melayani. Tapi dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah rindu untuk hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Yang dia senangkan dirinya sendiri. Gimana? Itu sama dengan apa? Formalitas. Iman yang hanya formalitas. Makanya kekristenan yang seperti itu nggak ada kuasanya. Makanya kita belajar ya, Po ya. Di gereja itu ada berapa jenis orang, Po? 4 jenis orang ya. Jadi kalian ke gereja itu jangan lihat, gereja ini pasti nih orang-orang yang sempurna nih. Orang-orang yang baik nih gitu. Enggak. Karena di gereja itu adalah bengkel kehidupan ya. Banyak orang yang mungkin dia sudah lama dibaptis, dia lama sudah melayani, tapi mungkin saja dia belum tadi ya, mungkin imannya itu hanya formalitas selama ini. Nah, itu tugas kita. Ya, makanya ingat, kita itu datang sama Tuhan karena Tuhan menarik kita, bukan karena manusia. Karena kalau kita merasa gara-gara manusia, kita kan kecewa. Orang-orang gereja juga begitu. Ngapain aku jadi anak Tuhan gitu kan? Jadi kita akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan karena melihat orang yang nggak jadi teladan. Oke, Popo mau tanya atau menambahkan?
bilang Tuhan maha adil. Iya, maha adil dan maha kasih ya Po. Maha penyayang, maha kasih. Maha Itu adil. yang paling luar biasa memang itu, hikmat dan keadilan Allah itu dipertemukan. Iya, cuma itu. Sedikit ya untuk menolong pengertian ini gini. Ada seorang raja Po. Raja itu menegakkan dalam negerinya, rakyatku di negeri ini nggak boleh ada yang mencuri. Suatu hari ibunya itu jalan-jalan, ketemu dompet jatuh, dia bawa pulang. Nah, dibawa pulang ternyata ketahuan sama rakyat. Rakyat berpikir si ibunya ini mencuri, memponis, wah ibu raja mencuri, ibu raja mencuri. Hukum dia, hukumannya apa? Hukuman cambuk. Gitu. Terus apa yang raja itu kalau enggak mengadili ibunya gimana, Ci? Pantas enggak dia menjadi raja? Enggak pantas lagi, orang enggak akan percaya lagi. Kenapa? Dia enggak konsekuen. Ibunya enggak karena mentang-mentang ibunya yang melanggar, enggak dihukum gitu. Bisa-bisa rakyat jadi enggak percaya kepada rajanya. Tapi satu sisi, Ci, itu kan namanya dia. Kalau dia hukum mamanya sendiri, anak macam apa dia? Raja macam apa dia menghukum anaknya, ibunya sendiri? Maka pada waktu diponis, ibunya harus dicambuk. Apa yang terjadi? Raja itu membuka jubahnya. Lalu ia menggantikan posisi ibunya. Raja itu dicambuk. Ke. Ibunya juga tidak jadi disambuk. Dia juga tetap adil, tapi dia juga tetap mengasihi ibunya. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Dia mati, menanggung, tapi Tuhan kita bukan hanya dicambuk, tapi disalibkan. Wow. Nah, kalau kalian sungguh menyadari itu, pasti kita akan sangat bersyukur sama Tuhan. Kalau kita tahu dosa kita sudah selesai, karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita nggak akan pilih lagi kasih yang lain. Karena nggak ada kasih setulus sebesar yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Kita akan tetap teguh dalam iman kita. Cici Pebi, bertanya atau ditanya? Ditanya aja. Oke. Aku juga habis pertanyaannya ya. Oke, Cipebi, apa diberkati lewat kelas ini? Pengertian apa yang baru yang Tuhan kasih lewat kelas ini? Bagaimana Tuhan adil? Bagaimana Tuhan adil ya? Gimana perasaan Cipebi ketika tahu bahwa hukuman kutuk dosa Cipebi itu sudah ditanggungkan 2023 tahun yang lalu? Senang ya? Sedih atau senang? Senang karena bahagia ya. Kalau tadi Popo ada sedih di Oh, gereja. boleh po. Sedihnya karena waktu masuk ada lagu yang itu yang pertama menyanyikan. Lagu pertama tadi lagu girang atau lagu pelan po? Lagu itu agak sedikit Oh, menyentuh. itu ya. Apa tadi katanya? Oh iya. Iya benar. Ada lagunya apa tadi? Oh ini. Oh kita mau nyanyi lagi po ya? Oh bukan sih. Engkau ada. Itu ya? Ada sedikit menyentuh hati. Oh, apa kata-katanya yang menyentuh Popo apa? Dia nggak tahu, pokoknya nyatu aja. Gitu ya po ya. Lagunya apa tadi bang? Oh iya saya lihat di sini ada. Biar kita nyanyi lah. Habis itu kita doa ya.